Pemirsa, gelombang penolakan terhadap rencana masuknya perusahaan kelapa sawit di wilayah Lembah Klaso, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya terus bergema. Peringatan keras disampaikan oleh Martinus Ulimpa, anggota DPRK Sorong, sekaligus pemilik hak ulayat di distrik Klaso, Kabupaten Sorong belum lama ini kepada para awak media. Dalam keterangannya, Martinus menyoroti manipulasi data yang kerap kali terjadi dalam proses perizinan perusahaan sawit. Ia menyatakan pertemuan yang telah digelar oleh Dewan Adat bersama masyarakat di distrik Klaso menghasilkan pernyataan penolakan resmi yang telah ditandatangani oleh perwakilan dari berbagai marga pemilik hak ulayat. Menurutnya, kasus-kasus sebelumnya menunjukkan adanya praktik tidak etis, di mana dokumen penolakan justru digunakan oleh pihak perusahaan sebagai legitimasi perizinan. Ia menekankan agar pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten hingga pemerintah pusat benar-benar menghargai aspirasi masyarakat adat dan memastikan bahwa suara penolakan tidak disalahgunakan. Martinus juga mengingatkan bahwa upaya pemaksaan investasi sawit yang tidak didasari persetujuan sah masyarakat adat dapat memicu gejolak sosial. Ia mewanti-wanti bahwa jika manipulasi dokumen terus terjadi, maka masyarakat akan kembali turun ke jalan untuk menuntut keadilan. Saya berharap untuk Dewan Adat kemarin dengan masyarakat, pertemuan dengan masyarakat di Klaso, itu ada pernyataan penolakan. Pernyataan penolakan yang ditandatangani dari masing-masing marga yang punya hak ulayat di wilayah Lembah Klaso, yang mewakili, yang perwakilan dari beberapa distrik yang tadi Klaso, Sengkuduk, Selemkai, Mega, Selemkai Tambrau, Selemkai Soron, Makbon, dan Klaili. Dan saya berharap tanda tangan yang dibuat untuk surat penolakan izin kelapa sawit yang rencananya akan masuk di Klaso itu, saya berharap supaya jangan manipulasi perusahaan, manipulasi data tanda tangan penolakan itu jadikan dia sebagai izin. Ini saya harus pertegas di bagian itu, sehingga ini menjadi catatan yang pemerintah provinsi, bahkan pun juga pemerintah Kabupaten Sorong dan pemerintah pusat harus tahu bahwa surat yang masyarakat tanda tangan penolakan itu jangan jadikan dia sebagai izin lagi. Itu. Nah, ini saya harus pertegaskan dari sisi tanda tangan, karena kadang yang terjadi seperti itu. Masyarakat tanda tangan penolakan, tetapi perusahaan dengan pemerintah kah? Saya tidak tahu apakah pemerintah masuk lagi tidak. Tetapi kalau perusahaan ambil itu menjadi tanda tangan yang nanti jadikan dia sebagai surat izin masuk. Nah, makanya Klaso sampai saat ini 2019 kami tolak kelapa sawit yang pertama, izinnya sudah cabut, lalu kemudian ada izin baru masuk lagi. Ya, saya berharap itu tanda tangan yang kita tanda tangan penolakan itu jangan bawa dia masuk lagi untuk izin perusahaan masuk lagi begitu. Kalau memang untuk penolakan, ya penolakan saja, jangan bawa lagi untuk izin kelapa sawit masuk begitu. Nah, saya berharap supaya kalau memang itu penolakan, ya penolakan. Kalau yang untuk terima, untuk masuk, ya berarti izin masuk. Kalau untuk tolak, ya tolak begitu. Jangan jadikan tolak itu jadikan dia sebagai izin masuk lagi. Itu yang jadi kadang persoalan terjadi di bawah seperti itu. Nanti masalah di masyarakat, kamu yang di pusat atau provinsi sana tidak urus masyarakat. Nanti orang tua yang dibawa tambah dengan DPR, bupati di daerah ini, yang di kabupaten kota ini, nanti pusing. Urus masyarakat, demo kiri kanan. Ya, saya berharap ya ini harus serius. Pemerintah provinsi dan pemerintah pusat harus tanggapi bagian ini serius begitu. Dalam forum sebelumnya, perwakilan dari distrik Klaso, Sengkeduk, Silemkai, Mega, Makbon, Klaili, dan Tambrau telah menyuarakan penolakan tegas terhadap rencana investasi sawit. Mereka menandatangani petisi adat serta melakukan pemasangan bambu tui, simbol adat yang menandakan larangan masuknya aktivitas perusahaan di wilayah tersebut. Martinus juga menyuarakan agar seluruh proses perizinan benar-benar menghormati kedaulatan masyarakat adat serta nilai-nilai yang mereka junjung tinggi. Septinus Kambu, CWM Channel.